Hai, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi kali ini untuk pembacaan energi Neptunus transit di tanggal 20 April 2022. Selama transit, Neptunus membutuhkan waktu 1 tahun. Artinya, di sanalah manusia akan menetapkan pondasi baru dalam spiritualitas dirinya. Karena Neptunus adalah lambang spiritualitas, imajinasi, pemenuhan janji, dan keajaiban. Neptunus akan sampai di housesnya sendiri yaitu Pisces. Selama 151 tahun, Neptunus sudah berkelana. Dalam satu siklus keseluruhan mengelilingi semua zodiak, Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun. Uniknya, karena Neptunus adalah energi dari pemenuhan janji, maka Neptunus membawa manusia ke periode pemenuhan janji dari past life atau kehidupan masa lampau. Sekitar 165 tahun yang lalu Neptunus berkelana. Disimak video ini dari awal sampai akhir. Saya akan bacakan setiap zodiak, tetapi tetap saja ini bacaan general. Jika memang ingin benar-benar dibacakan menurut personal, maka teman-teman ajukan personal reading dan itu berbayar. Namun bacaan ini bisa menjadi petunjuk. Oke, kita lihat. Cancer. Keajaiban apa yang dibawa Neptunus untuk Cancer Sun, Moon, Ascendant atau Rising? Ini tidak akan cocok untuk semua Cancer. Teman-teman ambil posisi rileks saat menyimak video ini karena durasinya cukup lama, agar teman-teman juga bisa memahami dengan jelas apa yang tersampaikan ya. Cancer pada energi transit Neptunus. Keajaiban apa untuk Cancer? Ada The Nectar, The Lovers, wow, dan The One, The Thread. Cancer, Neptunus membawa halusinasi imajinasi antara rasional dan irasional pada situasi Neptunus transit. Sulit untuk kamu tafsirkan. Mungkin kamu akan mendapatkan mimpi nantinya. Dan mimpi ini mimpi kepingan-kepingan dari past life. Mungkin kamu bermimpi berada di abad 10 Masehi. Mungkin kamu bermimpi di abad 10 sebelum Masehi atau di abad zaman kuno, tempat-tempat seperti di dalam film-film kolosal ya. Ketika kamu mendapatkan mimpi seperti apa yang saya sampaikan tadi, kamu harus menafsirkan secara rasional, karena ini bisa membawa kamu ke keyakinan diri. Seperti sifat kenabian, maaf untuk sebagian Cancer ya, karena Neptunus akan transit ke houses ke-9. Jadi, kamu akan diperjalankan melalui perjalanan spiritual. Sebagian Cancer, jika memang sudah waktunya, maka akan terjadi seperti project astral ya, atau rogo sukmo, tanpa disadari atau tanpa disengaja. Ini prosesnya tanpa disengaja atau tanpa direncanakan. Jadi bukan kamu yang belajar kemudian melakukan itu. Oke. Di sini ada The One ya.
Saya nggak mau berasumsi atau berspekulasi terlalu jauh. Ya, bisa saja sebagian Cancer adalah seseorang yang memang terpilih menjadi pemimpin atau menjadi yang terpilih untuk menjalankan dakwah atau memberikan bimbingan ya untuk manusia lain. Karena kamu mungkin di masa sebelum Neptunus transit ini sering mendengarkan atau menonton, membaca informasi-informasi tentang manusia terpilih ya, the one. Sehingga ini yang membuat kamu merekam semuanya ke alam bawah sadar kamu. Ketika Neptunus transit, ini bisa mewujudkan apa yang terekam di alam bawah sadar kamu. Kamu bisa bermimpi seperti yang saya sampaikan tadi, bermimpi di suatu tempat di zaman kolosal. Kalau di masa sebelumnya kamu bermimpi itu, mungkin reaksinya biasa saja, tidak terlalu menyambut. Tetapi energi Neptunus ini sungguh luar biasa, membuat itu seakan nyata, membuat kamu seakan yakin bahwa kamu adalah manusia terpilih atau yang lainnya. Ini untuk sebagian Cancer saya ingatkan sekali lagi. Jadi kamu harus bisa bersikap rasional, lihatlah realistis. Perkuat diri kamu dengan keyakinan berdasarkan keagamaan kamu. Agama diwahyukan untuk memperkuat keimanan manusia agar tidak merasa dirinya sebagai rasul, nabi, atau malaikat. Manusia adalah manusia, kalaupun kamu percaya tentang konsep reinkarnasi, maka bukan reinkarnasi dari nabi ataupun malaikat, karena malaikat tidak bereinkarnasi. Ada kaitan dengan kehidupan past life kamu, yaitu 109 tahun yang lalu, Cancer. Jika kamu memang selama ini sudah menjalani pendidikan spiritual bersama dengan seorang guru, atau memang kamu menyelam ke dalam spiritualisme, mistik, atau supranatural, maka situasi ini akan membawa ke benang merah. Apa yang ingin kamu cari selama ini tentang keleluhuran misalnya, atau apa yang kamu pertanyakan di dalam batin kamu. Tapi saya ingatkan, jangan pernah mengikuti energi negatif dari Neptunus, karena Neptunus juga memberikan energi positif dan negatif. Negatifnya adalah halusinasi. Tetaplah rasional, ikuti jalur dan berpeganglah pada keyakinan keagamaan. Oke, Cancer. Di sini ada nektar. Keajaiban yang akan kamu dapatkan, yang pertama yang saya katakan mimpi secara nyata, dan bisa saja kamu senang banget di dalam mimpi itu. Kamu diperjalankan, dan kalau saya lihat memang kamu dibawa ke past life. Jadi kamu akan menemukan kepingan past life kamu. Tapi kalau nanti kamu menjalani perjalanan spiritual, menemukan kepingan past life kamu di 109 tahun yang lalu, dan kamu melihat sesuatu yang kemudian merasa diri kamu adalah the one, maka patahkan itu. Karena Cancer, realistisnya. Oke, sekali lagi saya katakan, rasionalnya. Kenyataan kamu masih punya kulit yang masih bisa mati, ya. Kartu nektar ini adalah serbuk bunga, ya, yang berada di tengah-tengah bunga, manis. Pernah nggak teman-teman coba? Saya pernah tuh coba, di tengah-tengah bunga ini emang ada madu ya, seperti madu, dan itu kalau dirasa memang manis ya. Itu bisa mendatangkan semut atau lebah ya, kupu-kupu dan kumbang lain. Kamu akan mendapatkan pesona, aura dan pesona yang bisa memikat banyak orang. Jadi kalau saya hubungkan dengan the truth dan the one, ini ada kaitannya dengan pengikut. Jadi kamu ambil sisi positifnya saja. Kalau kamu alihkan ke hal-hal yang positif, kamu dengan kreativitas, kamu buka channel YouTube, dan hal-hal kreativitas kamu kembangkan di sana yang bisa memberikan informasi-informasi positif, maka kamu akan memiliki banyak subscriber. Kalau kamu ke Instagram atau ke blog, maka kamu akan memiliki banyak follower dan penonton atau pembaca. Kalau kamu bergabung di perpolitikan, maka orang yang kamu dukung akan sukses. Karena kamu adalah the nectar di kelompok atau organisasi itu. Ini adalah salah satu keajaiban yang dibawa Neptunus ke kamu, Cancer.
Ini adalah berkah, tetapi tetaplah bersikap positif. Di balik anugerah yang datang, kalau tidak bisa menampungnya, seperti berkah itu datang, kalaupun itu cahaya, kalaupun itu air, kalau ditampung dengan cawan yang kotor, maka akan menjadi kotor. Tampunglah dengan cawan yang bersih. Artinya bersihkan hati, bersihkan pikiran, kuatkan iman. Oke, Cancer. Dan konsultasilah dengan orang yang benar-benar paham dengan situasi kamu. Bukan orang yang nanti hanya menambah halusinasi dan imajinasi. Oke, Cancer. Kemudian keajaiban ketiga adalah the lovers, cinta. Kamu akan menemukan cinta, soulmate atau twin flame kamu, tetapi ini twin flame dengan soulmate, artinya koneksi dharma, seseorang yang merupakan pasangan jiwa kamu. Bisa saja ini di 109 tahun yang lalu, di past life kamu, dan bertemu lagi saat ini. Oke. Ini bisa membawa ke arah pernikahan untuk kamu yang single, dan masa transisi, proses-proses yang kamu hadapi ini selama 1 tahun. Kamu akan merasa sedikit terguncang dari mental spiritual kamu, karena ini akan mencoba untuk menggoda kamu, ya menyesatkan bisa saja, ya, karena seperti yang saya katakan tadi, jika kamu merasa ada keakuan diri kamu bahwa kamu adalah siapa di past life, dan kamu tebarkan di kehidupan kamu saat ini bisa menyesatkan. Tetapi sisi positifnya, kamu bisa mendapatkan pengikut, ya, kelompok. Kamu akan bisa memonetize kelompok ataupun pengikut kamu. Kamu akan dihormati. Beberapa terkait dengan cinta akan ada yang terpikat dengan kamu karena kamu begitu manis, ya. Kamu begitu mempesona. Kamu juga akan memiliki rasa harap yang begitu besar. Rasa harap ini bisa membawa obsesi. Oke. Cancer, kita lihat hal-hal apa dari past life yang dibawa Neptunus di 109 tahun yang lalu, yang dibawa ke kehidupan kamu saat ini. Cancer, Sun, Moon, dan Rising. Energi dari Neptunus untuk Cancer. Oh, saya ambil aja ya. Banyak banget ini. Neptunus banyak bawa oleh-oleh untuk Cancer. Yang pertama, messenger dan writer, scribe, dan publisher. Di past life, ini bisa saja 109 tahun yang lalu atau 218 tahun yang lalu. Di past life, kamu seorang penulis. Kamu juga adalah juru bicara. Bisa saja ini juru bicara orang penting, orang besar ya, yang memiliki pengaruh. Kemudian, bos. Wow. Kamu juga pernah menjadi pimpinan kelompok atau organisasi, leader. Nah, apa yang saya katakan tadi? Follower, ya. Energi dari past life sudah bisa saya rasakan dari kartu pertama, Cancer. Oh, pernah terjadi kebakaran, jadi kamu takut dengan api. Berawal dari buku yang terbakar, kemudian rumah, dan kamu persecution ya, dituduh. Cancer. Kamu juga adalah pejuang, prajurit, tetapi kamu memiliki trauma yang cukup buruk terhadap prajurit. Dengan adanya kartu House Fire, ada kaitan kamu dengan seorang prajurit. Kamu juga memiliki rasa ketakutan dengan api dan peperangan. Kemudian
magic. Kamu terkait dengan seorang dukun, ini bisa saja orang tua atau keluarga, dan kamu juga memiliki kemampuan itu, Cancer, alchemist, ahli kimia, ahli obat-obatan di past life. Illusions, kamu seseorang yang bisa menyihir atau halusinasi, illusion atau magician ya. Oke. Dan kamu juga memiliki mantra atau mengetahui beberapa mantra-mantra di past life. Sebagian kamu adalah seorang penyihir di past life atau peramal. Ya, bisa saja peramal. Kamu kebawa sampai saat ini kamu bisa meramal. Dan di sini revolution, kamu juga pembangkang atau pemberontak yang memberontak pemerintahan pada masa past life atau kepemimpinan raja. Kamu juga penyebar teror, penyebar rasa ketakutan di antara orang-orang elit ya di past life. Wow, perjalanan kamu cukup panjang di past life sehingga ini bisa dikatakan kamu berumur panjang, dan beberapa kamu berpindah-pindah tempat dan kamu menjalani profesi sendiri-sendiri, menjalani profesi berbeda-beda, dan pada akhirnya kamu mentok untuk meyakini pembelajaran supranatural, magician, mantra-mantra ya. Oke. Dan energi yang kamu bisa rasakan ketika Neptunus transit saat ini adalah kamu ngerasa tertarik untuk hal-hal yang ada kaitannya magician, spiritual ya, terkait dengan kartu tarot juga, sulap. Kamu suka banget tentang itu. Dan mungkin kamu menonton video YouTube tentang trik-trik sulap ya, dan kamu mungkin sudah bisa beberapa trik sulap ya. Kemudian kamu suka menulis, bahkan kamu juga ada sebagian yang sudah berfokus ke blog ya, tulisan atau penulis novel. Dan ya, kamu menjadi bos untuk diri kamu dan kehidupan kamu. Kamu tidak diperintah oleh orang lain, kamu leadernya, kamulah pemimpin di kehidupan kamu. Dan kamu sangat antisipasi dengan api ataupun kebakaran, sehingga kamu, sebagian Cancer mungkin di kehidupan saat ini sudah pernah mengalami musibah kebakaran. Jadi kalau kamu memang sudah pernah mengalami musibah kebakaran, artinya karma situation dari past life ini sudah terbayarkan ya. Tapi kalau belum, maka kamu sangat takut banget dengan api. Kamu akan selalu bersiap dan menjaga. Dan kamu sangat takut dengan suasana perang. Kamu inginnya damai. Tetapi ada darah pejuang di dalam diri kamu ya. Darah pemberontak juga ada. Pemberontak artinya ya, kalau kamu ngelihat ada aturan yang gak cocok atau ada ketidakadilan, pasti kamu akan berteriak, Cancer. Dan ini kecenderungan kamu tidak percaya pada hukum negara, karena kamu lebih banyak melihat dari sisi lemah, yaitu sisi orang-orang yang tertindas ya. Cancer, kita lihat di situasi saat ini. Di situasi saat ini bagaimana untuk Cancer, Neptunus transit? Nine of Swords, kecemasan dan ketakutan. Cancer, transisi Neptunus ini 1 tahun kan ya. Jadi kalau 1 tahun ini adalah masa penguatan pondasi. Seperti tadi yang saya katakan, ada beberapa guncangan nantinya untuk menguatkan pondasi kebatinan kamu. Tetapi ke 14 tahun ke depan, jika kamu menerima situasi ini dan tetap rasional, maka kamu akan menguat dan ada kecerdasan spiritual yang kamu dapatkan, dan ini bisa menetap di kamu sampai ke 14 tahun ke depan. Di sini ada Two of Swords, Queen of Staves, Five of Vessels, Ace of Staves. Kalau kamu merasa sedih, merasa
bersalah atau merasa kecewa terhadap apapun yang kamu jalani di 14 tahun ke depan sejak April 2022, maka dikatakan di sini kamu harus bisa lebih realistis. Mungkin ini adalah kesedihan kamu ketika apa yang kamu dapatkan di dalam mimpi kamu tidak diakui oleh orang lain atau malah membawa bencana bagi kamu nantinya. Makanya saya ingatkan, jangan terbawa dengan halusinasi. Lebih baik rasional, hidup dengan kehidupan kamu secara normal. Yang namanya spiritual itu di dalam batin. Gunakan untuk menyadari jati diri, bersikap rendah hati, dan menyayangi sesama. Ya, bukan untuk harus menjadi bos atau harus menjadi pemimpin. Apakah itu komunitas ataukah organisasi? Karena ada energi dari past life yang mendorong kamu untuk mengumpul atau merekrut ya Cancer, karena tadi seperti saya katakan di awal. Oke, itu pesan saya, tolong diingat Cancer. Ini membuat kamu overthinking dalam 1 tahun ke depan ya. Dan ada Queen of Steps, kamu kayak menunggu terus informasi tambahan ya. Kemudian kamu banyak stalking, mungkin bacaan tarot atau ilmu-ilmu perbintangan, astronomi. Walaupun kamu tidak pahami ya kamu dengerin aja. Kamu juga tertarik dengan horor, dengan hal-hal yang berbau supranatural. Oke. Dan ada Ace of Staves, ada kesempatan baik untuk kamu ke depannya. Ini adalah langkah awal, kesuburan, ketentraman, dan juga kemakmuran apabila kamu tidak bersedih hati. Oke. Cancer, sebagian kamu akan melakukan perjalanan jarak jauh, mengunjungi tempat yang sangat spiritual keagamaan. Bisa saja untuk yang Muslim kamu ke Mekah, atau bagi yang Nasrani kamu ke mana ya, Hindu, Buddha, masing-masing agama menuju ke tempat yang paling diagungkan menurut keyakinan. Ada arah untuk ke sana. Ada beberapa masalah dengan mertua jika kamu sudah menikah, atau orang tua jika memang masih ada orang tua dari pasangan kamu atau orang tua kamu. Tapi kalau tidak ada, maka ini tidak ada kaitannya. Ini adalah diri kamu dan bisa saja ini bermasalah dengan anak ya. Hati-hati dengan pembimbing kamu atau orang yang kamu anggap guru, karena bisa saja itu menjadi halusinasi atau membawa kamu pada kesesatan. Hati-hati juga dengan buku yang kamu baca, informasi yang kamu lihat, apa yang kamu dengarkan. Kamu harus benar-benar menyaringnya dan menyikapinya dengan rasional. Oke, Cancer. Kita lihat dari spiritualnya. Kalau ngomong saya agak sedikit lambat, harap maklum ya teman-teman. Soalnya ini energi dari 109 tahun yang lalu nih. Cancer, spiritual Cancer, energi Neptunus. Yes, awakening. Kamu tersadarkan ada perjalanan spiritual. Kamu tertarik untuk membahas kitab-kitab, membaca buku-buku, sumber-sumber dari leluhur atau sejarah. Pastikan sumbernya itu benar. Kalau kamu buka googling dan kamu mencari sesuatu di Google, kamu harus perhatikan itu blognya benar-benar bisa dipercaya nggak. Dan kamu cari blog yang juga menampilkan sumber-sumber lain. Kamu harus cari sebanyak-banyaknya sumber untuk membuat kamu tetap rasional. Ya, karena awakening kali ini adalah awakening terbesar kamu. Karena diiringi dengan Neptunus. Kemudian feminin dan concealment, ada perlindungan spiritual yang menjadi jubah kamu yang tidak terlihat ya. Dan ini dari Lady Goodness, dari energi femininnya kamu. Ini juga adalah energi dari nektar ya, energi feminin kamu akan sangat tinggi sehingga akan ada yang terpikat. Apakah kamu laki-laki, energi feminin kamu begitu meningkat sehingga akan membuat perempuan tertarik ke kamu. Kamu kelihatan cerah, kelihatan bersih, kelihatan rapi. Mungkin kamu akan suka berdandan walaupun kamu cowok ya, kamu suka kerapian. Jadi akan mempesona di mata cewek-cewek nantinya ya. Oke Cancer, saya pikir cukup sampai di sini.
Nantikan video selanjutnya. Untuk video-video eksklusif, silahkan join membership, linknya ada di deskripsi video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya juga ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, share. Bye.